Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di JNUID. Seperti biasa kita bahas pergerakan indeks kita maupun menu buy close yang saya berikan hari ini di grup umum maupun di grup rekom ya. Saya ada berikan tadi. Kalau kemarin kan hanya di grup rekom ya. Saya kasih GDST. GDST sebelum closing market kemarin saja kita sudah cuan 3%. Ada yang sudah eksekusi dual ya. Habis ini hari ini naik juga GDST-nya lumayan kenceng 5% lebih. Ya bagi teman-teman yang masih hold ya is oke ya jualan. Tapi kalau yang sudah jual kemarin 3% ya disyukuri lah ya. Intinya kita tidak bisa jual saham itu di paling high-nya, di paling tingginya. Nggak mungkin, itu mustahil. Kita bukan dewa ya teman-teman. Ya kalau kita sudah ngerasa sudah cuan ya jualan ya. Kita jangan berpikiran bahwa mau jual paling tingginya, paling harga paling tinggi nggak bisa. Anda bukan dewa ya. Ya jual secukupnya kalau memang trading, kalau memang scalping jual secukupnya. Kecuali Anda swing, beda cerita ya. Ya, lalu hari ini saya juga akan sedikit kasih lihat rekomendasi yang saya berikan ya. Apakah cuan atau tidak nanti akan saya bahas ya. Pertama kita bahas indeks kita, habis itu menu buy close, lalu ya saham yang saya rekom beserta saham-saham yang di request teman-teman di grup rekom di grup umum saya ya. Di pemahaman saham yang mau join grup umum silakan link ada di bawah ya teman-teman bisa klik aja linknya di bawah. Oke, untuk indeks kita ya untuk jangka pendek ya kalau saya lihat cenderung masih uptrend, tapi saya tidak yakin apakah dia akan panjang bullishnya ataupun hanya sesaat habis itu turun lagi ya. Tapi untuk indeks kita cukup keren ya, karena dia dalam sekarang balik lagi fase uptrendnya ya luar biasa untuk indeks kita. Apalagi sekarang bertahan di 7050-nya ada potensi dia tes lagi ke 7120. Ya kalau bisa break dia akan tuju ke 71 kalau dia bisa break 7120-nya dia akan ke 7150 sampai 7186-nya ya. Posisi oke nih, untuk sementara oke ya. Jangka pendeknya oke. Tapi kalau untuk jangka panjang saya belum tahu apakah bisa naik atau enggak ya. Ya, apakah bisa mantul atau enggak ataupun bisa bullish panjang atau tidak ya. Kita lihat saja pergerakan ini kita. Oke, kita bahas dulu apa menu buy close yang saya berikan hari ini ya. Menu buy close yang saya berikan hari ini HATM saya suruh buy di bentar saya lihat dulu harganya tadi. ATM tadi saya suruh buy di 400 406 ya. Kalau 400 nggak dapat, 406 dapat ya. Kalau teman-teman HK di 400 408 ya nggak masalah juga ya. Intinya teman-teman sudah closing di 410 ya. Oke lah, Mas kita naiknya baru satu 2 tik ya, oke, nggak masalah. Anda beli 410 juga nggak masalah sebenarnya. Karena menurut saya nih HATM nih dia baru mulai uptrend kembali ya. Dia baru mulai uptrend cukup menarik ya, apalagi kalau dia bertahan di 400 ya. Dia akan uji ke resisten 418 422 ya. Resisten kuat di 420, kalau bisa break dia akan lari kencang ke 440 sampai 460-an ya. Bisa naik ke sana ya. Teman-teman kalau memang mau stop loss dekat di 400, stop loss agak jauh di 390. Ya posisi HATM baru mulai uptrend. Jadi cukup menarik ya, cukup menarik. Kalau menurut saya HATM-nya cukup menarik kalau buat saya ya karena baru mulai uptrend. Ya, santai saja ya teman-teman. Ya, semoga besok larinya bisa kencang ya. Dikawal saja teman-teman ya. Teman-teman average-nya mungkin di 406, 408 sekarang. Oke, kita bahas. Saya kasih lihat screenshot dulu saham-saham yang di request oleh yang di request. Saham-saham yang saya berikan hari ini. Ya, saya berikan hari ini. Bentar, bentar. Ya, saya berikan hari ini apa ya? Saya kasih lihat dulu. Ya, saya kasih lihat dulu. Tadi pagi saya berikan ini menu pagi ya, Cem. Saya kasih lihat dulu. Ini screenshotannya teman-teman. Di grup rekom ya. Saya tidak berikan di grup umum. Grup umum hanya dapat jatah untuk menu backlist itu pun nggak setiap hari, paling seminggu 2 kali saja. Oke, untuk Cem ya, tadi kita beli di 113 114 ya. Kita pagi sudah cuan sebenarnya. Dia naik sampai 117 karena 113 itu dapat, teman-teman. Ya, Anda pikir aja rata-rata Anda di 114 saja, Anda jual 117, Anda sudah cuan di atas 3%. Ya, kalau Anda nggak jualan, ya untung naik lagi, untung naik kenceng closing malah di 121 ya. Berarti Anda cuan gede. Tapi ingat, ingat ya, tidak semua rekom saya bakal bisa cuan tinggi-tinggi, enggak. Anda harus ikutin plan saya ya. Bagi pemula ya. Ya, plan saya 1,5% sampai 3% dari area buy saya. Ya, kalau memang sudah cuan,
Ya, kalau memang Anda mau greedy, jual dulu 50%, 50% kawal saja di berapapun, ataupun batasi resiko di berapa. Ya, CEM tadi turun hanya sampai di 110 atau 109. Ya, saya tadi masuk lagi sih. Saya masuk lagi di 110, saya jual di 120-an. Ya, untuk CEM. Pagi pagi saya juga sudah cuan. Saya beli di 113-an, average saya 113-an, karena saya beri antri 113, 114, semua dikasih. Lalu saya jual di 116, 117. Ya, ya sudah cuan, lumayan, 2%, 3%. Ya beli lagi tadi. Tapi saya nggak, ibarat gini teman-teman, kalau kalian bisa tektokan, is okay, tapi kalau kalian nggak bisa analisa, jangan. Ya cukup sekali udah. Ya jangan greedy, nanti Anda malah dibanting ke bawah ya. Intinya Anda harus, saya tidak menjanjikan bahwa rekom saya akan naik tinggi ya. Walaupun memang banyak yang naiknya tinggi-tinggi, tapi jangan Anda greedy berlebihan. Anda bisa pensiun di saham ya. Anda harus berkonsep. Greedy boleh tapi berkonsep. Habis saya kasih CEM, saya berikan lagi menu siangnya. Nah, contoh energi kan. Energi itu naiknya sampai 354, Anda sudah cuan hampir 3%. Kalau Anda nggak jualan, kena guyur hari ini ya. Makanya saya bilang, rekom saya tidak menjanjikan rekom saya akan naiknya tinggi-tinggi. Ya. Kalau Anda berpikiran seperti itu, hati-hati. Anda bisa pensiun di saham ya. Ya, saya hanya bilang targetnya 1,5% sampai 3%, dan energi sudah capai itu semua. Ya, ya, saya infonya jelas kok. HK sebelum naik 103,50, Anda beli, misalnya Anda beli 348, Anda beli lagi. Tiga ini turun nih, sempat turun kan? Sempat turun ke 342, 344. Nah, saya infokan, saya cicil ke bawah ya. Kalau balik ke 350 sudah jadi cuan, sudah pasti jadi cuan ya. Ya pas kita beli kan mungkin teman-teman belinya 348. Nah, beli lagi 344, 342. Average Anda pasti di 346 ya. Lalu saya bilang dengan tegas, kalau ke 350 sudah jadi cuan ya. Ya itu jelas. Energi naik sampai 354 dan 354 itu kejual. Ya Anda sudah cuan di atas 2,5%. Ya 2,5% itu pasti dapat. Ya teman-teman sudah cuan di atas 2% lah. 2% sampai 3%. Ya udah, rilis saja, jualan saja. Habis itu kan dibanting hari ini. Kalau dibilang jelek, saya nggak bilang energi lagi jelek. Malah dia masih agak tinggi. Masih di pucuk ya. Ya kalau dia turun pun, dia turun berapa tik juga masih masih uptrend. Tapi kan kalau teman-teman scalpingan, nggak mungkin Anda mau hold hold begitu. Ya cuan bungkus saja. Ya itu namanya scalpingan teman-teman ya. Oke, seperti itu saja hari ini. Lalu tadi kan menu buy close sudah saya bahas ya, HATM. Saya berikan di grup umum maupun di grup rekom. Jadi saya kasih lihat lagi. Oke, kita bahas saja saham-saham yang di request ya, teman-teman. Ya, intinya gini deh. Intinya Anda kalau berkonsep greedy, Anda tidak akan bisa lama di saham. Percaya sama saya. Ya, karena Anda tidak konsisten. Percuma Anda cuan hari ini 10%, besok Anda kalos 5%, besok Anda kalos 8%. Percuma, hilang semua cuan Anda. Apalagi Anda model tidak mau stop loss, habis Anda. Ya, selesai Anda di saham. Anda cuannya hanya sementara, senangnya cuma sementara, sesaat habis itu udah pensiun di saham. Lebih baik Anda konsisten. Ya 1%, 2%, 3% setiap hari. Anda konsisten, Anda kalikan sebulan, Anda kalikan setahun, berapa persen yang Anda dapat. Ya return seperti apa yang Anda mau cari, kalau setahun bisa cuan berapa puluh persen. Cari saja return return di mana ya yang bisa kasih cuan seperti itu. Kalau bukan salah satunya di saham, dengan cara Anda harus konsisten, Anda harus tahu analisa. Oke, ya Pacar belum uptrend ya. Support resist ada di 14 163, 166 ya. Kalau dia nggak bisa break, dia akan turun ke 158, 155. Posisinya belum uptrend ya, masih cenderung di bawah nih, masih di posisi paling bawah untuk Pacar. Apalagi hari ini kepetok resist kuat 170-nya. Lanjut ke Abah. Abah juga belum uptrend ya, lagi sideways di bawah juga nih, belum oke juga. Support 190, 188, resisten ada di 194, maksimal 200. Posisinya belum uptrend, cenderung masih downtrend untuk Abah. Lanjut ke BBHI. BBHI masih kalau BBHI masih cenderung oke lah ya, masih di persimpangan atas selama tidak jebol lebih dari 2250. Kalau jebol 2250, dia akan ke 2200, dan itu pun masih uptrend kok. Ya. Kalau dia masih mantul ya, masih mantul, dia akan ke 2350 sampai 2500-an. Ya, posisinya masih di persimpangan atas untuk BBHI. Lanjut ke Jimas.
Gimas juga belum uptrend ya, belum uptrend, masih belum confirm juga, masih kepentok resisten 120-nya. Itu resisten kuat 118, 120 itu resisten, support ada di 100, 112, 110. Kalau balik turun di bawah 110 dia dia kembali downtrend ya maksudnya ya. Dia kalau mau uptrend dia harus break 120 itu baru oke. Ya kalau nggak bisa break ya percuma, dia masih arah turun. Lanjut ke Chem, ya Chem kenyang ya teman-teman ya. Masih ada yang request lagi Chemnya. Luar biasa. Masih uptrend kok ya, masih uptrend kok. Ya kenapa saya berani ambil di 110 tadi? Karena ya teman-teman inilah apa? Kalau kalau teknikal ya oke lah ya. Apalagi sekarang C masih oke, masih uptrend kok ya. Apalagi sekarang bertahan di 115 itu oke, masih uptrend. Resistance sekarang 123, 126 ya. Support sekarang 114, 118 ya untuk C. Masih uptrend kok. Santai aja. Oke, lanjut ke friend ya. Karena tadi saya agak kesel ya. Karena kenapa? Anda greedy, Anda yang kejar saya tadi. Ya teman-teman yang greedy udah cuma 3% nggak mau TP. Habis itu chat saya. Tanya saya ini gimana. Padahal udah cuan loh. Alasan ini, alasan itu. Ya saya, masa Anda yang greedy saya yang suruh mikir kan nggak mungkin dong. Makanya tadi saya sempat nggak mau jawab. Tapi saya jawab lah. Tadi saya bilang SL 108 lah. Tapi kan nggak pernah kena SL. Habis itu naik lagi, naik tinggi. Ya kalau nggak dijawab kasihan juga. Tapi ya lain kali jangan seperti itu sih. Ya lebih baik Anda tahu analisa lah daripada Anda kejar-kejar begitu. Ini friend masih di persimpangan ya. 7776 support resisten ada di 80 82. Posisinya masih di persimpangan untuk friend ya. Lanjut ke BBCA. BBCA masih uptrend kok kan. Sempat saya bilang kan masih uptrend kok. Ya, kuat di 8600 yang mungkin lanjut naik lah 8750 dulu sampai 8850 lah. Masih uptrend kok selama tidak jebol lebih dari 8500-nya ya is oke lah. Lanjut ke MPPA. Belum uptrend ya, cenderung masih di persimpangan. Kalau saya lihat baru keluar dari arus-arus downtrendnya, tapi belum konfirmasi uptrendnya. Karena kenapa? Kalau dia masih kepentok 150 ya turun lagi. Ya karena dia arahnya masih turun, masih downtrend ya. Dan ini masih belum bisa dikatakan uptrend, masih jauh dikatakan uptrend. Belum ada tanda-tanda dia harus, belum ada candle konfirmasinya lah ya. Intinya begitu. Resisten 146, 150-an. Support ada di 140, 130 ya MPPA-nya. Masih belum uptrend sih untuk MPPA-nya ya. Lanjut ke, dan ini saham-saham penuh drama ya. Kadang dia hari ini naik tinggi, besok dibanting. Lanjut ke MDKA. Macet. MDKA ada tanda-tanda mau uptrend tapi belum confirm saja ya. Belum ada konfirmasinya tapi sudah masuk area-area di persimpangan. Intinya gini deh. Untuk MDKA kalau dia bertahan di atas 3.800 oke ya. Apalagi kalau bisa jebol 4.000-nya oke. Ya, itu ada tanda-tanda di kembali uptrend. Resist terkuat sekarang ada di 3.900 sampai 4.000. Support harus dijaga di 3.800. Kalau bisa bertahan oke, tapi kalau jebol hati-hati mulai kembali turun. Ya, kunciannya di 3.800 untuk MTKA. Lanjut ke Alis. Ada ya saham Alis. Oh, mana ada Alis ya? Nggak ada Alis ya. Saya nggak ada Alis ya. Alis apaan? Nggak ada Alis, saya skip saja. Lanjut ke Antam. Karena saya nggak pernah trading saham Alis. Kenapa tiba-tiba ada yang request Alis? Antam belum uptrend ya, ya teknika rebound saja lah ya. Karena kemarin saya sempat bilang ini sudah masuk harga-harga murah ya. Terbukti dia mantul tapi ya memang belum uptrend. Kalau saya sih nunggu sekalian lah ya. Kalau dia memang dia konfirmasi uptrend saya mau beli. Tapi kalau sekarang nanggung banget ya, nanggung banget arahnya. Ya sekalian aja tunggu uptrend sekalian kalau mau beli, ataupun tunggu turun agak dalam baru beli. Kalau saya seperti, kalau sekarang nanggung, ya posisinya nanggung. Support sekarang ada di 1.800 ya sampai 1.820, resisten 1.860, maksimal 1.900. Kok nggak bisa break 1.900 ya percuma dia akan turun lagi ya. Posisinya karena belum uptrend ya, belum ada konfirmasi uptrend ya untuk Antam. Lanjut ke Elsa. Oke, bentar.
Nge-lag ya. Elsa dibilang jelek belum 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 jelek sih. Maksudnya ya turun wajar ya karena memang sudah naik dan ini masih uptrend ya. Intinya gini Elsa selama dia bertahan di atas 330 aman. Ya, selama dia bertahan di atas 330 Elsa aman. Tapi kalau jebol 330 dia akan retest ke 320 dulu. 320 sampai 326. Posisinya masih di atas ya. Elsa masih uptrend. Apalagi masih dijaga 330 ya masih aman. Support ada support ya. Support di 330 sama dijaga di atas itu masih uptrend. Resisten ada di 346 sampai 352 itu resisten kuat di 352. Elsa masih uptrend kok. Ya, turun naik biasa sebenarnya untuk Elsa. Lanjut ke PBRX. Jelek ya, masih jelek ya. Kemarin kan kita sempat beli yang udah cuan lah ya. Kita sempat beli sudah cuan ya. Kalau Anda nggak jualnya keterlaluan karena ini memang saham downtrend. Anda mau naik berapa persen? Saham downtrend juga Anda greedy keterlaluan sih. Ya, keterlaluan udah maksudnya Anda udah siap-siap bawa koper pergi day market. Anda udah greedy-nya udah keterlaluan kalau memang nggak jualan. Karena kita sudah ambil di bawah. Jualan, ya jualan lah. Ada berapa persen ini? Ya udah di atas 5% Anda kalau memang Anda tahu plan, Anda sudah cuan paling tidak 35% udah di tangan nih. Kalau Anda jual. Belum uptrend, masih cenderung sangat-sangat downtrend ya. Masih cenderung sangat-sangat downtrend dan tidak ada gap di atas lagi. Ada sih sedikit ya, belum tentu dia ke sana ya. Intinya gini, kalau jebol 7 support kuat 70 ya. Kalau masih 70-nya bertahan ya ya mungkin bisa mantul-mantul lagi tapi kan berbahaya kalau sampai jebol 70 ya. Ya turun agak dalam biasanya ke 65 biasanya. Ya tapi kalau sekarang ya batasi resiko saja lah di 75 itu support dia. Kalau jebol 75 ya dia akan ke 70, 70 retest dulu kalau dia kuat ya mantul lagi ya naiknya seperti itu aja. Pantul-pantul gitu tapi hati-hati ini lagi downtrend ya. Belum uptrend cenderung bisa ke bawah. Kalau jebol 70 hati-hati untuk PBRX. Ya support kuat di 70. Lanjut ke BNBR. BNBR ya turun wajar lah ya karena sudah capai ya sudah naik tinggi ya. Sudah naik tinggi ya sudah turun wajar lah. Wajar karena kalau saya pribadi kita udah ambil di 66 kemarin. Ya dari 66 kita ambil kemarin ya sudah jualan sudah naik lebih dari cukup lah. Kalau turun ya wajar sangat-sangat wajar. Ya dia akan retest support uptrend dia di 80 82. Ya kalau masih bertahan di 80 82 oke aman. Ya dia bisa mantul lagi mungkin retest lagi 85-nya sampai 90-nya. Ya kemungkinan dia cenderung bisa turun dulu nih. Mungkin retest ke 82-nya sampai 80. Ya, posisi masih uptrend sih ya, tapi batasi resiko di 80 saja ya teman-teman supaya nggak dalam. Kalau masih ada. Lanjut ke Asia, saham gorengan panas ya. Eh belum uptrend tapi sudah menukik ke atas ya. Intinya gini, ada resisten terdekat 183, 186, support ada di 176 ya. Support di 176, 174. Posisinya mencoba uptrend tapi belum masih jauh dikatakan uptrend ya. Baru naik sedikit ya. Belum uptrend juga ya, masih di persimpangan lah untuk Asia. Lanjut juga Bevin. Bevin juga belum uptrend ya, masih di persimpangan juga. Ya, intinya gini deh. Bevin kalau selama bertahan tidak turun lebih dari 1050, 107 1070 ya oke, mungkin bisa naik lagi retest lagi ke 1100-nya sampai 1130-annya ya. Posisinya belum uptrend ya untuk Bevin, tapi lagi di persimpangan ya. Lagi mencoba uptrend tapi belum konfirmasi saja. Lanjut ke Jekon ya. Jekon kita belum jalan ya. Ini menu kemarin kita belum jalan ya batasi saja risikonya saja ya 175. Kalau memang jebol ya buang saja ya. Kalau masih kuat ya hold saja. Tapi kalau saya lihat ya masih di persimpangan sih ya, masih di persimpangan tapi banyak copetnya. Ya kalau memang nggak kuat lepas saja nggak usah di hold ya. Batasi saja risiko di 175. Kalau masih kuat hold kalau bisa mantul mungkin dia ke 183 sampai satu. Saya berharap sih bisa jebol 190 ya. Kalau bisa jebol ya oke bisa terbang. Tapi kalau nggak bisa kita harus realistis ya harus batasi resiko. Ya resist kuat di 18 sekarang 183 sampai 186, resist terkuat di 190. Ya support di 175. Lanjut ke SOSS.
Uptrend ya, tapi ini saham tidak terlalu begitu liquid ya, hati-hati. Batasi saja resiko di 400 ya, support resisten ada di 432 sampai 440. Posisinya uptrend lah, tapi ini sudah agak tinggi ya. Ya batasi saja risiko dan ini sahamnya tidak terlalu, kalau saya tidak lihatnya tidak terlalu liquid ya. Lanjut ke terakhir TPM, TPMA. TPMA masih uptrend kok, ya masih uptrend tapi sama, ini saham tidak terlalu liquid, ya nggak terlalu liquid. Lompat-lompat, saya rasa ini lompat-lompat eh, apa harganya. Support uptrend di 380, resisten ada di 396 sampai 406 lah. Ya, pos support di 380. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati apapun yang kita kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Kesehatannya jangan lupa dijaga dan jangan lupa bersyukur apapun yang kita dapatkan. Bersyukur kepada Tuhan. Ya. Oke, terima kasih. Salam cuan.